Shalom semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1, PKK 1 semester 1, akan menjelaskan makalah dari kelompok kami, yaitu tentang manusia sebagai makhluk sosial dan budaya. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri satu persatu. Perkenalkan, nama saya Marhani Ranti. Saya Jericho Gonsalves Peirus. Saya Nanda Olivia Putri. Saya Sebastian Spika. Saya Corliana Agatha Putri. Baiklah, pemateri yang pertama saya akan berikan kepada Sebastian Spika. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Manusia adalah makhluk sosial dan ekonomi yang selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Manusia juga adalah makhluk yang kompleks dan sedang menjadi yang memiliki inteligensi dan kehendak bebas. Pada awalnya, manusia berkembang alami sesuai dengan hukum-hukum alam. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa menjaga hubungan baik dengan manusia lain agar aktivitas kehidupannya berjalan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Sementara makhluk ekonomi, manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai cara. Upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari merupakan usaha yang sudah berlangsung cukup lama, semenjak manusia itu ada. Salah satu kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut yaitu melalui pekerjaan. Pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan oleh manusia untuk tujuan tertentu, yang dilakukan dengan cara yang baik dan benar. B. Rumusan masalah. 1. Apakah manusia bisa hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain? 2. Apakah manusia dapat mengembangkan diri dan budayanya? C. Tujuan. 1. Mengetahui apakah manusia bisa hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain. 2. Untuk mengetahui apakah manusia dapat mengembangkan diri. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri. Bab 2. Pembahasan. A. Manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki arti bahwa manusia membutuhkan manusia lain. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat menjalankan hidupnya sendiri. Bahkan dalam memenuhi kebutuhannya, manusia memerlukan manusia lain untuk membantunya. Contoh manusia sebagai makhluk sosial. Yang pertama, gotong royong. Yang kedua, mentaati peraturan. Yang ketiga, tegur sapa. Yang keempat, memiliki rasa empati dan simpati. Yang kelima, membantu orang lain. Yang keenam, aktif dalam organisasi masyarakat. Yang ketujuh, menjaga hubungan baik. Yang kedelapan, menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Yang kesembilan, bersosialisasi dengan lingkungan. 10. Saling menghormati. 11. Saling mengingatkan. 12. Saling memberi semangat dan motivasi. 13. Mengedepankan kepentingan bersama. 14. Bersikap jujur. 15. Menerima perbedaan. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nanda. B. Manusia sebagai makhluk budaya. Manusia sebagai makhluk budaya adalah kodrati. Artinya, sejak lahir, manusia sudah menjadi makhluk yang paling sempurna karena dibekali oleh Sang Pencipta dengan akal, perasaan, dan kehendak yang membedakannya dengan hewan. Sebagai makhluk budaya, manusia hanya mampu mengembangkan diri dan budayanya apabila hidup bersama dan berhubungan dengan orang lain. Manusia di dalam hubungannya mempertimbangkan benar atau salah, baik dan buruk, serta yang bermanfaat dan tidak. Apa itu kebudayaan? Kebudayaan adalah keseluruhan kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adab, serta kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebanyakan ilmuwan sosial membatasi definisi kebudayaan sehingga hanya mencakup aspek tertentu dari warisan sosial.
Biasanya pengertian kebudayaan dibatasi pada warisan sosial yang bersifat mental dan atau non-fisik. Sedangkan aspek fisik dan artefak sengaja disisihkan. Hanya saja definisi yang terlanjur berkembang adalah definisi sebelumnya, di mana kebudayaan diartikan bukan sekedar istilah deskriptif bagi sekumpulan gagasan, tindakan dan objek, melainkan juga merujuk pada entitas-entitas mental yang menjadi pijakan, tindakan, dan munculnya objek tertentu. Konsensus yang kini dianut oleh para ilmuwan sosial masih menyisihkan aspek emosional dan motivasional dari istilah kebudayaan, dan mereka tetap terfokus maknanya sebagai himpunan pengetahuan, pemahaman, atau proposisi. Namun mereka mengakui bahwa sebagian proposisi kultural membangkitkan emosi dan motivasi yang kuat. Dalam kasus ini, proposisi tersebut dikatakan telah terinternalisasi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Peirus. Bab 3. Penutup. A. Kesimpulan. Jadi, dapat disimpulkan dari makalah kami yaitu manusia sebagai makhluk sosial akan selalu berhubungan dengan makhluk sosial lainnya. Karena dalam makhluk sosial tidak akan bisa hidup sendiri, akan selalu membutuhkan manusia lainnya. Hubungan yang terjadi adalah dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, tetangga, dan kelompok etnik, kerabat maupun orang di luar kerabat. Dari hubungan tersebut tidak akan terlepas dari sebuah interaksi sosial. Sebab jika tidak adanya interaksi yang terjadi, maka hubungan di antara mereka tidak akan berlangsung. Interaksi sosial adalah kunci dari kehidupan sosial, antara keduanya tidak akan terlepas. Manusia sebagai makhluk sosial artinya bahwa manusia membutuhkan manusia lain dalam menjalankan kehidupan mereka sepanjang hidup mereka. Contoh manusia sebagai makhluk sosial: gotong royong, menaati peraturan, tegur sapa, dan lain-lain. Menjaga hubungan baik, menjaga ketertiban dan keamanan. Baik, makalah ini kami buat berdasarkan referensi dari repository.unicom.ac.id, ivansa.github.io, adab.raden patah ac.id, binus.ac.id, www.gramedia.com. Baiklah, sekian hasil dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan mengucapkan terima kasih.